Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayat dari mahasiswa Spieskas Al Jalani dengan nomor induk mahasiswa 22301033. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang perkembangan ekonomi kreatif. Ada 3 poin penting yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama, perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang kedua, penguatan kelembagaan pengembangan ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, mengembangkan ekonomi kreatif masa sekarang dan masa yang akan datang atau masa depan. Masuk ke poin yang pertama, yaitu perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam 2 dekade terakhir. Awalnya sektor ini belum banyak dilirik sebagai kekuatan ekonomi utama. Namun, setelah tahun 2009, ketika pemerintah mulai memasukkan ekonomi kreatif ke dalam agenda pembangunan nasional, sektor ini terus berkembang pesat. Ada beberapa pilar penting yang mendasari perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 2007, pemerintah mulai menggunakan istilah ekonomi kreatif. Dan yang kedua, pada tahun 2009, dibentuknya Indonesia Creative Economy Development. Dan yang ketiga, pada tahun 2015, berdirinya Badan Ekonomi Kreatif. Dan pada tahun 2020 sampai sekarang, yaitu penggabungan Bekraf dengan pemerintah pariwisata menjadi Kemenparekraf. Kemudian kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional juga terus meningkat. 3 subsektor terbesar penyumbang PDB kreatif adalah yang pertama kuliner, yang kedua fashion, dan yang ketiga kria. Lanjut ke poin yang nomor 2, penguatan kelembagaan pengembangan ekonomi kreatif. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan institusi khusus seperti Bekraf, regulasi dan kebijakan pemerintah, misalnya Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional. Kolaborasi lintas sektor, artinya antara pemerintah pusat, daerah, komunitas kreatif, dan sektor swasta. Selanjutnya, pengembangan ekosistem kreatif, yaitu melalui indikator bisnis seperti pelatihan UMKM kreatif. Lembaga-lembaga pendidikan juga berperan dalam membangun SDM ekonomi kreatif, termasuk universitas, politeknik, dan sekolah jurusan. Baik, kita lanjut ke poin yang nomor 3, pengembangan ekonomi kreatif masa sekarang dan masa depan. Ada tantangan dan juga peluang untuk kedepannya. Yang pertama, transformasi digital. Artinya teknologi membuka akses pasar global dan efisiensi produksi. Ya, terus kebijakan berbasis data. Artinya pengembangan ekonomi kreatif perlu didasarkan pada riset pasar dan tren konsumen, serta ekonomi hijau dan berkelanjutan. Produk-produk kreatif di masa depan diharapkan itu bisa ramah lingkungan. Dan juga penguatan HAKI. HAKI ini artinya hak atas kekayaan intelektual. Penting untuk melindungi karya dan inovasi pelaku kreatif. Serta peningkatan literasi digital dan kewirausahaan bagi generasi muda. Kunci pengembangan ekonomi kreatif masa depan adalah kolaborasi antara pemangku kepentingan, inovasi berkelanjutan, dan dukungan penuh dari pemerintah serta masyarakat. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya Samsul Hidayat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.